Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dana desa melalui sosialisasi pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Melalui sosialisasi ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai pentingnya pengawasan partisipatif. Bagaimana kita dapat mendorong keterlibatan masyarakat, serta ide yang dapat diambil untuk menciptakan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Sesuai dengan judul yang saya katakan, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mungkin dari Bapak dan Ibu sudah ada yang mengetahui apa itu transparansi dan akuntabilitas. Maka materi yang pertama kali saya sampaikan adalah pengertian transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah keterbukaan, di mana keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi, mau itu dari aspek informasi, komunikasi, serta penganggaran. Jadi, transparansi dana desa berarti keterbukaan informasi keuangan desa kepada masyarakat. Dan pengertian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban, di mana kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala yang sudah dikerjakan, mau itu tugas, tindakan, dan hasil kerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kemudian dari kedua prinsip tersebut sangat penting untuk mencapai tata kelola yang baik. Pentingnya transparansi bagi masyarakat adalah masyarakat dapat mengawasi dan memastikan dana desa dimanfaatkan dengan optimal atau dengan baik oleh pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan pentingnya akuntabilitas adalah untuk mencegah penyalahgunaan dana serta memastikan efektivitas dan efisiensi dana. Dan pentingnya akuntabilitas ini adalah membangun kepercayaan antar pemerintah desa dengan masyarakat. Adapun indikator transparansi, di mana indikator ini membantu untuk menilai tujuan suatu program. Jadi, indikator transparansi yang pertama adalah penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Maksudnya di sini, masyarakat dapat lebih mudah dan lebih jelas melihat informasi yang disediakan secara terbuka. Indikator yang kedua, keterbukaan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa, di mana semua tahapan pengelolaan keuangan itu dilakukan secara terbuka, mau itu dari perencanaannya, pelaksanaannya, serta pelaporannya. Yang ketiga, adanya musyawarah desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, di mana masyarakat dapat terlibat secara aktif pada saat musyawarah desa berlangsung. Indikator yang keempat, publikasi informasi pengelolaan dana desa melalui berbagai media seperti papan pengumuman, website desa, atau media lainnya. Jadi masyarakat dapat melihat laporan keuangan atau kegiatan suatu desa bisa melalui
media sosial seperti Instagram ataupun papan informasi. Indikator yang terakhir adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana desa. Nah, seperti indikator yang pertama, masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses dokumen pengelolaan dana desa. Selain indikator transparansi, ada pun indikator akuntabilitas. Yang pertama, adanya perencanaan penggunaan dana desa yang melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat itu juga dapat terlibat pada saat ada acara kegiatan desa. Yang kedua, pelaksanaan dan pengawasan program atau kegiatan yang didanai dana desa. Di sini kita memastikan atau masyarakat memastikan dana desa tersebut tepat sasaran atau dimanfaatkan dengan baik. Indikator yang ketiga, pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada pemerintah dan masyarakat. Pertanggungjawabannya itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang keempat, adanya mekanisme pengaduan dan penanganan masalah terkait pengelolaan dana desa. Jadi, jika terjadi ketidaksesuaian dalam laporan keuangan desa, masyarakat berhak melaporkan pada pihak yang berwajib. Indikator akuntabilitas yang terakhir, keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program atau kegiatan yang didanai dana desa. Di sini masyarakat juga dapat terlibat dalam kegiatan desa. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, kepada Cecilia, saya persilakan. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya mengenai transparansi dan akuntabilitas, perlu adanya partisipasi dalam masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga memberikan manfaat yang maksimal dan dirasakan oleh masyarakat. Adapun peran masyarakat dalam pengawasan. Yang pertama, masyarakat mengawasi dana desa. Mengawasi dana desa seperti masyarakat mengikuti musyawarah desa yang berguna untuk memastikan bahwa dana desa tersebut sesuai dengan kebutuhan. Peran yang kedua adalah melaksanakan program atau kegiatan yang didanai desa. Pelaksanaan ini harus dipantau oleh pihak lain. Yang ketiga, masyarakat mengakses informasi dana desa. Mengakses informasi yang dimaksud bisa melalui website, media sosial, ataupun media lainnya. Yang keempat, masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan, di mana masyarakat melaporkan apabila ketidaksesuaian data. Yang kelima, masyarakat dapat berpartisipasi dalam evaluasi, seperti yang saya katakan melalui musyawarah desa. Masyarakat dapat mengevaluasi agar kedepannya dana desa lebih baik lagi. Selanjutnya, manfaat partisipasi. Manfaat partisipasi. Manfaat partisipasi ini berguna untuk meningkatkan transparansi, berguna juga untuk meningkatkan partisipasi dan membangun kepercayaan masyarakat antara pemerintah dengan desa. Selanjutnya, terjadinya tata kelola yang baik sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi. Di dalam berpartisipasi pasti ada faktor yang harus kita lakukan, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal itu termasuk masyarakat itu sendiri, sedangkan faktor eksternal itu pemerintah desa sendiri. Nah, faktor internal yang dimaksud di sini usia yang cukup, pendidikan yang mendukung, dan pekerjaan yang fleksibel akan mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam membangun transparansi
dan akuntabilitas dana desa. Selanjutnya, faktor eksternalnya adalah kepemimpinan dan komunikasi, di mana kepemimpinan yang efektif, komunikasi yang jelas akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pendanaan dana desa. Selanjutnya, dengan adanya sosialisasi program dana desa, di mana sosialisasi ini berguna untuk supaya kita lebih mengerti apa artinya transparansi dan akuntabilitas dalam dana desa. Nah, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan indikator transparansi dan indikator akuntabilitas yang sebelumnya saya sampaikan, maka ada pun ide yang kami sampaikan, yaitu berupa papan informasi desa untuk masyarakat, di mana papan informasi desa ini memberikan informasi penting kepada masyarakat di desa seperti laporan keuangan desa hingga kegiatan desa yang melibatkan masyarakat. Tujuan papan informasi desa ini sebagai sarana edukasi dan komunikasi antara pemerintah desa. Tadi disampaikan adik kita ini bahwa ada pengakuan langsung melihat berwajib pada prinsipnya. Itu sebenarnya terlalu ini ya, ekstrim. Artinya begini, kan semuanya ada tahapannya ya. Pengaduan nanti BPD dulu ya, benar BPD dulu, direspon BPD, dan kemudian sebelum diselesaikan kita kenal dulu pemerintah desa. Nah kalau nggak selesai, itu nanti diperiksa oleh pemeriksa internal. Papan negara. Ada papan proyek. Iya, papan proyek. Sama yang di depan desa itu tahun ini. Program bisnis. Nah, program desa pun sudah dipaparkan di depan kantor desa sebelum bangunan. Hasil rencana itu sudah selesai, langsung ditaruh dia bangun.